I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi di channel aku, Sally Mida. Jadi di video kali ini kita akan latihan soal untuk teman-teman yang mengambil P3K Formasi Sanitarian. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Baik, sebelum memulai jangan lupa untuk baca bismillah dan aku akan kasih waktu 10 detik untuk teman-teman menjawab soalnya. Langsung saja kita mulai soal pertama. Soal pertama, undang-undang yang mengatur tentang bahan tambahan pangan adalah A. Permenkes nomor 013 tahun 2011, B. Permenkes nomor 023 tahun 2011, C. Permenkes nomor 033 tahun 2012, D. Permenkes nomor 023 tahun 2012, E. Permenkes nomor 013 tahun 2012. Ada yang tahu teman-teman jawabannya apa? Ya, jawaban yang benar adalah poin C. Permenkes nomor 033 tahun 2012. Jadi bahan tambahan pangan ini sudah diatur di Permenkes ini ya teman-teman, Permenkes nomor 033 tahun 2012. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengukur kadar debu adalah A. Personal dose sampler, B. Lux meter, C. Sound level meter, D. pH meter, E. Hygrometer. Ada yang tahu teman-teman jawabannya apa? Ya, jawaban yang benar adalah poin A, personal dose sampler. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi personal dose sampler ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur debu total. Kemudian lux meter digunakan untuk mengukur tingkat pencahayaan, dan sound level meter digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan, dan pH meter ini untuk mengukur tingkat asam basa suatu larutan, dan yang terakhir ada hygrometer yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan. Jadi yang benar untuk mengukur kadar debu adalah personal dose sampler. Baik, sudah jelas ya teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Makanan dinyatakan layak santap apabila telah dilakukan uji biologis. Apa yang dimaksud dengan uji biologis? A. Memakan makanan secara sempurna dan melihat tanda-tanda yang terjadi selama 2 jam. B. Memeriksa makanan menggunakan indera manusia. C. Menguji tingkat cemaran pada makanan, baik kimia maupun mikroba. D. Menguji tempat penyajian makanan. E. Menguji cara penyajian makanan. Oke, ada yang tahu teman-teman jawabannya apa? Ya, jawaban yang benar adalah poin A, memakan makanan secara sempurna dan melihat tanda-tanda yang terjadi selama 2 jam. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi untuk pengelolaan makanan pada Jasa Boga harus menerapkan prinsip higien sanitasi makanan, mulai dari pemilihan bahan makanan sampai dengan penyajian makanan. Jadi khusus untuk pengolahan makanan harus memperhatikan kaidah cara pengolahan makanan yang baik. Nah, jadi ini dia Permenkesnya, yaitu Permenkes nomor 1096 tahun 2011 ya teman-teman, tentang higien sanitasi Jasa Boga. Makanan dinyatakan layak santap apabila telah dilakukan uji organoleptik dan uji biologis, dan uji laboratorium dilakukan bila ada kecurigaan. Jadi ada 3 ya teman-teman. Nah, yang pertama dilakukan uji organoleptik, yaitu memeriksa makanan dengan cara meneliti dan menggunakan 5 indera manusia, seperti dengan cara melihat dari segi penampilan, kemudian meraba dari tekstur, kemudian keempukan dari makanan tersebut. Kemudian yang ketiga itu mencium dari aroma makanan tersebut, apakah masih segar ataukah berbau busuk. Kemudian yang keempat mendengar
misal bunyi telur ya teman-teman. Kemudian yang kelima menjilat, jadi langsung kita tes rasanya. Oke, jadi setelah dilakukan uji organoleptik, kemudian didapatkan hasil dari uji organoleptik tersebut baik, maka makanan tersebut dinyatakan layak santap ya teman-teman. Kemudian yang kedua, uji biologis, yaitu dengan memakan makanan secara sempurna dan apabila dalam waktu 2 jam tidak terjadi tanda-tanda kesakitan, makanan tersebut dinyatakan aman. Yang ketiga, uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui tingkat cemaran makanan baik kimia maupun mikroba. Jadi untuk pemeriksaan ini diperlukan sampel makanan yang diambil mengikuti standar atau prosedur yang benar dan hasil dibandingkan dengan standar yang telah baku. Oke, jadi sudah cukup jelas. Untuk lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa download di Chrome Permenkes nomor 1096 tahun 2011 tentang hygiene sanitasi jasa boga. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Ukuran debu partikel yang dapat membahayakan manusia adalah A. 0,01 sampai 0,1 mikron, B. 0,1 sampai 10 mikron, C. 10 sampai 100 mikron, D. 100 sampai 200 mikron, E. Semua benar. Ada yang tahu teman-teman jawabannya apa? Ya, jawaban yang benar adalah poin B, 0,1 sampai 10 mikron. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Oke, yang pertama menurut WHO, jadi debu itu dikategorikan berbahaya jika ukurannya 0,1 hingga 5 mikron atau 10 mikron. Nah, untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa ukuran debu berbahaya adalah debu yang berukuran 0,1 hingga 10 mikron ya teman-teman. Nah, untuk ukuran tersebut merupakan nilai ambang batas atau NAB atau standar yang diperkenankan dalam lingkungan kerja sehingga pekerja masih dapat terpapar tanpa menerima masalah kesehatan di kemudian hari. Nah, jadi untuk nilai ambang batas tercantum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2011 tentang nilai ambang fisik dan faktor kimia di lingkungan kerja. Baik teman-teman, sudah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai ambang batas kebisingan pada kawasan perkantoran dan perdagangan menurut Kepmen LH nomor 48 tahun 1996 adalah A. 55, B. 70, C. 65, D. 50, E. 85. Ada yang tahu teman-teman jawabannya apa? Ya, jawaban yang benar adalah poin C, 65. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi ini dia baku tingkat kebisingan berdasarkan Kepmen LH RI nomor 48 tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Nah, jadi di sini sudah lengkap, untuk setiap kawasan ada tingkat kebisingannya masing-masing. Untuk di soal tadi kawasan perkantoran dan perdagangan, jadi tingkat kebisingannya adalah 65 desibel. Kemudian untuk perumahan dan pemukiman 55 desibel dan seterusnya ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman hafalkan untuk tingkat kebisingan ini. Baik, sudah jelas ya teman-teman? Oke teman-teman, jadi sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Thanks for watching, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.